Kan dalam kandungan tuh Tuhan tuh yang jaga semesta alam ini. Ya Tuhan, saya bukan kandungan satpam. Bukan sejarah peninggalan Yesus itu apa selama hidup dunia. Peninggalan, goblok. Peninggalan. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Loh, Tetapi di luar itu semua, ada satu hal yang mungkin ketika saya sampaikan akan membuat banyak sekali orang kecewa, yaitu bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja, namanya adalah gereja. karena ini yang mendesainnya Oten. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha of Palermo bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Kan dalam kandungan tuh Tuhan tuh yang jaga semesta alam ini. Ya Tuhan, saya bukan satpam. Bukan sejarah peninggalan Yesus itu apa selama hidup dunia. Peninggalan, goblok. Peninggalan. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Loh, Tetapi di luar itu semua, ada satu hal yang mungkin ketika saya sampaikan akan membuat banyak sekali orang kecewa, yaitu bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja, namanya adalah gereja. karena ini yang mendesainnya Oten. Lagi di dalam kandungan. Kan dalam kandungan tuh Tuhan tuh yang jaga semesta alam ini. Ya Tuhan, saya bukan satpam. Masa semesta dijagain? Kok kira dia si satpam Juma? Kan kau suruh jaga. Iya kan yang suka jaga tuh satpam, Bang. Kau mau menyamakan Tuhan saya dengan satpam? Jaga. Mati siapa? Ih, nggak tahu, saya juga satpam. Juma kalau tak tahu. Penjaga Satpam. Satpam komplek. Iya, kau kira bumi ini pom bensin harus dijaga? Masih nandar yang jaga-jaga pom bensin. Diturunkan. Apa sih Bang? Apa sih lu ngambek lu? Udah gua bilang di room saya ini jangan ngeluh. Lu kalau ngeluh makin gue injek-injek. Tegar. Semua orang yang di room saya ini harus tegar gitu loh. Ya sekarang aku ngomong sama kau ya. Kan kalau Nabi Muhammad tuh peninggalan sejarahnya kan ada tuh. Kalau Yesus di mana sejarah meninggalnya ada? Tunjukkan sama saya di mana sejarah meninggalnya Nabi kau ada. Coba. Sejarah dia waktu meninggal dia. Ya di mana tertulis di mana? Tertulis di mana? Kok kalau tahu sejarah adalah barang buktinya barbut. Ini nggak ada barbut itu namanya dongeng, Bang. Kalau Yesus tidak ada peninggalan Yesus selama hidup di dunia ini, dia ada peninggalan. Di mana? Di mana sejarah nabimu Yesus tertulis? Tidak, Yesus sudah kata peninggalan, sejarahnya tidak ada. Ya dia bangkit, udah ada sejarahnya ada. Salib. Dia disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba kalau sejarah nabimu di mana tertulis? Di Quranmu ada? Ada nggak? Aku tanya Tuhan kau selama tadi kan kau bilang kalau Nabi Muhammad kan ini kan narasi dia kan Arta, betul nggak? Ya, Nabi Muhammad kan ada sejarahnya meninggal di mana? Di mana tertulis? Dan kau nggak tahu. Di mana tertulis? Coba tunjukkan kalau ada. Peninggalannya di mana? Ada tidak peninggalan? Yesus ada kali Bun. Buka
4 Injil sinoptik, 4 rasul lagi yang nulis. Nih, Buka. biar kau tahu kematiannya Yesus. Buka Matius. Oh dia mau ku jawab ini, nanti ku turunkan kok kayak ingus. Diam lah. Nah, coba Borpas baca dulu. Matius Borpas. Matius berapa? Itu Matius 27 ayat 45. Baca sampai ke bawah nih. Ini ada, kok kira halan ngarang. Kitab kami yang utama nih, blueprint nih, bukan bluebird. Mana blueprint. Jadi ya, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri dari situ yang ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka dan mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya ke dalam sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, mati ya. Dan lihatlah, tabir bait suci Allah terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kubur-kuburan orang terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri ke banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus Kepala-kepala prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea dan yang melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Ini Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Ini adalah ibunya Maria, ibunya Tuhan Yesus, dan ibu anak-anak Zebedius. Menjelang malam datang seorang kaya dari orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Mati nih ya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya ke dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar pintu kubur itu, pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ dan duduk di depan kubur itu. Jadi ada, ini baru di Matius, belum lagi di Markus, belum lagi di Lukas, di Yohanes. Nah sekarang saya tanya, kematian Nabi kau terjadi di mana? Masalahnya, sekarang kau buktikan dengan mengatakan Nabi kau itu mati ada sejarahnya. Di mana sejarahnya? Dengar dulu, bukan sejarah. Peninggalan Yesus itu apa selama hidup dunia? Peninggalan, goblok. Peninggalan. Yang ditinggalkannya adalah gereja. Makanya sampai detik ini karena Yesus memang mendirikan gereja. Makanya Yesus sampai detik ini orang Kristen itu ke gereja, dan itulah ubahnya. Nih saya tunjukkan sebentar. Nih Anda harus tahu ya, ini peninggalannya Yesus ya. Nah, ini kenapa kau tiru? Hati-hati kau. Nah, ini peninggalannya yang kalian contek. Nih, ini peninggalannya. Nih. Ini gereja orang Kristen. Biar mau tahu, ya. Gereja orang Kristen yang seperti ini sudah ada, dengar ya. Hagia Sophia sana. Inilah yang kalian curi. Biar Anda tahu. Ini gerejanya orang Kristen. Kenapa kalian tiru seperti ini? Gereja kami ini, peninggalan Tuhan Yesus ini. Ini sudah ada di abad keempat. Mas di Hagia Sophia di Turki. Kamu makanya ke Turki. Makanya kok ke Turki. Saya nggak nipu, karena saya ke sana. Ya, nih biar kau tahu. Itu tahun berapa? Itu tahun 300-an. Oke, sebentar ya. Nih. Ini di dalam gereja kami. Bukan. Ini di dalam gereja kami.
Ya, ini Hagia Sophia. Makanya saya bilang kamu itu nggak tahu apa-apa nih. Ini kamu datang ke sana. Ini penyesatan ya. Hei, kamu datang ke sana. Ini diganti jadi ornamen Islam. Ini diganti. Kau ke Turki dulu. Kalau kau belum sanggup ke Turki, ngomong. Ini Hagia Sophia. Kalian datang ke sana dan kalian akan menemukan ikonnya Tuhan Yesus. Ada Vaslab. Ada Yogi. Yogi yo. Nih. Ya. Nih. Ada ikon ini. Ada perempuan cantik. Jangan. Nih. Biar kalian tahu. Ini ikonnya Bunda Maria dengan Yesus. Oh, jadi kau itu jangan sok-sokan di mari. Ya, mana dia? Nih. Makanya aku ke Hagia Sophia sana, Dek. Jadi apa peninggalan Yesus? Gereja. Hanya komen-main. Nih, hapus-hapusin ini ikonnya Bunda Maria tuh. Ya, kalian ke sana. Kalian tanya sama orang Turki sana. Itu gereja kami. Dia rusak itu ikon, ditutup, diganti ornamen-ornamen tahap apa-apa, disprein biar kalian tahu. Kan kabur kau terima ini fakta pahit ini. Hanya Divis ini agak kurang juga ya. kenapa? Agak lain juga mulutnya itu loh. Iya memang. Dia gini. Dia bilang gini, ada peninggalan bersejarah nabinya. Coba, apa yang ditinggalkan nabimu? Apa peninggalan nabimu? Aku tanya kau, apa peninggalan nabimu? Aku minta sama kawan cek Google. Iya, cek. Apa peninggalan nabi kau? Jangan kau tunjukkan pula rambutnya. Cek gereja Hagia Sophia. Kau cek. Cek tahun berapa pendiriannya. Udah kau cek sana. Kau buka Google itu, kau baca di sini kuat. Ya kau nipu. Apa? Coba bacakan yang kau cek. Nipu. Kau bisa bacakan. Aku buka bacakan. Enggak usah baca. Perlu aku bantu di sini. Ya, orang di sini lihat. Oke. Sejarah gereja Hagia Sophia. Biar kau tahu. Kaisar Konstantin yang membangunnya. Buktikan itu tahunnya hidup Yesus ya. Buktikan hidup tahunnya di zaman Yesus, buka. Nih. Kau tuh harus tahu ini ya. Jangan sok-sokan. Tahunnya Yesus. Kalau memang itu peninggalan Yesus. Kau jangan nipu. Enggak boleh. Enggak nipu dong aku. Nih. Biar kau tahu ya. Yesus itu mendirikan gereja. Dan nih, Hagia Sophia bentuknya itu seperti apa? Ini yang kalian kontak nih. Nih di Istanbul nih. Kau datang ke sana, video yang kutunjukkan tadi, itulah dia. Nih bahasa Yunani tuh, Hagia Sophia. Tahun berapa? Nih dibangunnya nih tahun 537. Ini. Sekarang saya tanya, tahun 537, memangnya Nabi kau udah ada? Sekarang saya tanya kau. Yesus itu mendirikan gereja. Sekarang saya tanya kau, sejak kapan? Yesus. Ya. Sekarang saya tanya kau, sejak kapan ada masjid bentuknya kayak gereja? Masjid, ya nih. Hal yang paling bersejarah harus kamu ceritakan ya. Peristiwa Isra Mi'raj katanya dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil apa? Dari Aqsa ke Masjidil Haram. Mana masjidnya? Saya tanya, saya mau lihat bentuk masjid di mana? Nggak usah omong besar kok. Di mana bentuk masjid ya? Seperti di zamannya Nabi kau Isra Mi'raj. Kau tunjukkan sama saya apa peninggalannya. Itu. Kau cari dulu Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa itu adalah gereja kami. Biar kau tahu.
Cabut kau, udah puas aku. Belum ada sayang. Mana sejarah yang menunjukkan peristiwa itu? Kan udah saya bilang, jangan kelamaan di gereja kami. Nanti kalian nemukan ini. Karena di gereja kami tadi yang saya tunjukkan itu, ada ikon ini. Ini adalah kitab kehidupan. Ini dilukiskan oleh Rasul Lukas. Ya, kebanyakan main di gereja ortodoks sih. Jadi begitu. Nah, kalian lihat ya postinganku, udah hilang deh akunku. Baru ku posting kemarin tuh loh. Arta. Itu Hagia Sophia itu. Ku posting. Bapak ini kurang literasi loh Kak. Jadi ya maklum. Orang dia aja kitabnya nggak tahu. Dia ayat sunat aja dia nggak tahu. Tanya aja sampai mati. Ya, nggak tahu deh. Nah, jadi peninggalan apa? Jangan gitulah mijolin, meninggalkan itu pula. Nih. Ya, biar kalian tahu. Nih, ikon ini ada. Iya. Oke. Nih, raja yang mendirikan itu. Nih, di Hagia Sophia nih, tuh. Ini tadi kan, betul kan? Nih kan, gambarnya tadi kan? Nah, ini, nih, kok kira dia bawa Injil? Kok kira dia bawa Injil? Jangan main-main ke gereja saya, ikon itu pasti ada. Gimana Power Ranger? Masih bumi datar. Nih, Tolong ini ada nih. Tuh. Ini ikonnya nih. Makanya aku bilang kalian tuh kebanyakan makan minyak jelantah. Ini istrinya Raja Konstantin tuh. Ini. Jadi jangan kalian kira dia bawa Injil. Tuh. Gimana? Ya, peninggalan Yesus itu apa? Gereja. Makanya sampai sekarang ini kami gerejanya itu masih ada. Cek di Google. Cek aja ke Turki kok sana datang. Kalian kok cari sejarahnya ya. Masjid Al-Aqsa itu kau cari, itu adalah gereja Nea. Nih guru gembul kau nih, ya kasih tunjuk kau. Mengakui. Ini kalau kau mau nengok sejarah boleh. Nih kemarin tuh aku posting loh, ini hilang akunku. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Loh? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, berdengar kan? Waduh. Berarti Imam Asy'ari gimana? Nah, ini. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita banyak lagi. Tetapi di luar itu semua, ada satu hal yang mungkin ketika saya sampaikan akan membuat banyak sekali orang kecewa, yaitu bahwa Masjidil Aqsa yang dimaksud itu sebenarnya bukan masjid dalam artian seperti yang kita pahami sekarang, tempat sholat orang-orang Islam, tetapi itu adalah gereja, namanya adalah gereja. Oleh orang-orang Romawi, nama gerejanya adalah Gereja Baru Pembawa Tuhan. Ya berat. Bisa. Oh my god. Ambulans. Gimana tuh? Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Lu kata dipotong-potong. Dedek kaget.
di sana. Udah, mau. Gimana dong? Saya tak tahu lah. Itu bukan kata saya. Ini mendukung. Gimana? Ya karena bentuk gereja itu seperti yang saya tunjukkan tadi, Hagia Sophia. Kok kira apa? Oten yang bikin. Oten itu yang bikin. Oten tuh kerajaan Romawi tuh, Konstantinus. Itu kerajaan Romawi. Ya. Emang lo kata apa? Biji mana itu? Tadi yang bilang nipu siapa sih? Aduh, aku nggak redo. Nah itu. Ya gimana dong? Lah mana saya tahu. Emang bentuk gereja. Itu tuh bentuk gereja. Itu bentuk gereja kami. Yaudah. Gila, katanya jangan gila dong. Anjing gila. Ini makanya lu main ke Hagia Sophia sana. Ya. Hoak itu hoak datang hono. Udah. Jangan terkejut batin. Nggak boleh. Terkejut batin kan nggak boleh. Ya. Oh, tidak. Makanya tau nggak, ini saya kasih tahu ya sejarahnya. Kenapa bentuknya itu berubah? Gereja itu adalah orangnya. Ya, kenapa dia bentuknya seperti ini? Kok coba baca Kisah Para Rasul 2. Nih. Jadi lidah-lidah api itu, jadi bentuk kubah itu adalah lidah api. Gitu. Bentuknya lidah api itu gini kan? Nah, itu. Jadi kenapa orang Kristen itu mendesain gereja itu? Karena kita itu gerejanya dan bentuknya itu seperti ini. Hari Pentakosta itu hari dimana berdirinya gereja. Itu kita peringati hari Pentakosta itu sebagai hari berdirinya gereja. Hari ke-50 setelah Yesus itu terangkat ke atas, dia berjanji akan menurunkan Roh Kudus. Nah, ini juga orang Kristen harus tahu. Kenapa bentuk gereja itu berubah? Baca Arta cepat. Baca Arta, tahta. Kisah Para Rasul 2. Dari ayat 1-nya Arta. Coba baca. Arta. Belum bisa kau buka room. Ikro Arta, Ikro. Oke. Nih. Ini kalian harus tahu si Arta ini kadang-kadang nengel emang. Arta. Aku baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ini ternyata. Iya. Dari tadi aku baca loh kak. Tertekan. Dia baca tapi di mute. Itulah kau. Mau kalah mute-nya. Kadang-kadang ini cuman kamu Tuhan yang tahu. Mau kira denger 600 orang. Iya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka... Jadi lidah-lidah api itu di kepala mereka. Makanya kenapa bangunan gereja itu bentuknya berkubah dan di atasnya itu salib. Karena ini yang mendesainnya Oten. Atas dasar dalil ini, makanya kenapa bentuknya itu berkubah. Tuh, kenapa? Itu bentuk lidah api,
makanya lu kalau ditanya kagak paham, lu mah kagak paham. Makanya apa yang ditinggalkan Yesus? Kubur yang kosong satu. Kau bisa datang ke kuburan Yesus di Yerusalem sana, sampai detik ini masih ada kuburnya itu kosong dan dijadikan situs untuk orang Holy Land, bukan Holy Night, ya kan? Nah, kau ke situ, itu kubur Yesus kosong, itu satu. Yang kedua, ini hari Pentakosta ini membuktikan bahwa kenapa gereja itu bentuknya seperti lidah api. Nah, itu karena peristiwa Pentakosta ini. Nah, ten yang nah, itu ya, biar kau tahu. Halo, Pak. Oh, silakan Pak. Gimana? Halo. Ya, halo. Silakan. Ini yang tadi nih, Mbak. Belum selesai pembahasan kita yang tadi. Yang tadi yang mana tuh? Ya, mana ayatnya pengakuan Yesus mengajarkan apa namanya tentang agama Kristen? Tentang agama Kristen? Iya. Matius 28 ayat 19. Dan Coba baca tadi dulu, Kak. pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu adalah orang Kristen. Jadikanlah semua bangsa orang Kristen dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman itu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kok nggak nyambung, Kak, sama pembahasan? Nggak nyambungnya di mana? Nggak nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Kau aja mau ngomong nggak nyambung, kok nggak tahu nggak nyambungnya di mana? Di mana lo nggak nyambungnya, coba aku tanya. Di mana nggak nyambungnya, coba? Coba nyambungnya di mana? Kasih tahu dulu aku. Ya, ulang dulu. Nih, aku bacain. Ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, kepada akhir zaman. Yesus itu nyuruh semua orang itu, semua bangsa itu dijadikan muridnya Yesus. Muridnya Yesus, kau baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Murid Yesus itu disebut Kristen. Bang. Ini ayatnya ya. Murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen. Nah ini, kalau perintah Yesus pergi dan jadikanlah semua bangsa Kristen dan ajarlah mereka, ini kan ada ayatnya. Bang. Yang judulnya kan kayak gini, Kak. Mana dalilnya Yesus mengajarkan agama Kristen? Kok ke situ larinya? Itulah aku bingung dari tadi. Aku baca-baca ayatnya kok nggak nyambung. Dengarkan, baca sekali lagi Matius. Nggak nyambungnya di mana? Pengakuan Yesus. Nyambungnya di mana? Apa? Pengakuan Yesus. Ini kan Yesus yang ngomong. Tadi kan udah dibaca sama Arta. Nggak ada, nggak ada hubungannya situ. Nggak ada. Kok nggak ada, Bang? Kok nggak ada Ini Yesus yang hubungannya ngomong, itulah. Ini Yesus yang ngomong ya. Ini Yesus ngomong ya. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kan ini tadi.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Yang perintahkan apa kau masuk ke gereja dan baptis, itulah maksud Yesus itu, bukan mengajarkan agama Kristen. Kemana ya katanya? Orang Kristen itu kan disebut murid tadi ya bang ya. Bang, kau punya Iya, otak nggak sih, kalian Bang? kan murid. Iya, bang. Bang, aku nggak Kalian sabar loh sama orang yang nggak punya otak kayak kau, serius. Entah berapa lah, kayaknya berapa sih bang? Kapasitas kepalamu itu berapa sih bang? Itu yang tadi sore loh itu kak. Agak tahu lah aku itu. Bang, kau itu pakai otaknya nggak sih? Serius loh. Kayak nggak ada otaknya loh. Tadi aku tunjukkan. Murid-murid Yesus disebut Kristen. Terus Yesus nyuruh apa? Nyuruh ke muridnya, orang Kristen ini bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti jadikanlah semua bangsa Kristen. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan. Apa yang diajarkan para rasul ini? Ayo, kok berapa sih bang? Ini kayaknya 80 juta kali pun gue kasih tahu sama kau ya bang ya. Ini sama seperti aku nih lagi ngomong sama batu. Serius. Aku kalau ngomong sama batu tuh nggak nyampe dia. Itu ya, lo. Bener. Nih, bisa nggak sih orang pagan sekali aja jujur dengan otaknya? Sekali aja jujur, menangkap dengan otaknya. Gitu. Satu kali aja. Murid-murid Yesus sama dengan Kristen. Itu tadi kan di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tinggal digantikan aja, arus kali aku pakai. Aduh Tuhan. Ulah pakai pulpen juga aku kayaknya nulis untuk kau ya, kayak anak. Lelah kali lah Hayati lah. Aku ambil pulpen dulu ya. Kayak ngajar anak TK aku serius. Jaga. Aku suka pula ngajarin anak PAUD ya, aku kan guru PAUD soalnya. Gimana lah, jadi aku tertantang untuk ngajar anak-anak PAUD. Paham PAUD. Oke ya. Aduh. Lah ya, kita balikkan dulu kamera ya. Oke anak-anak, dengarkan Bu Guru ya nak ya. Miku. Oke. Perhatikan ya. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul KPR bukan kredit rumah ya. 11 ayat 26 ya. Murid Yesus adalah Karisteng. Ini data ya, data. Mana perintah Yesus suruh jadi orang Kristen, beragama Kristen, belajar Kristen? Matius. Besok aku beli tablet lah. 28 ayat 19 sampai 20. Anak-anak, MA mati. US mati. Oke ya. 28 pasal 28 ayat 19 sampai 20 ya. Disuruh di situ pergi. Go. Dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus ya. Murid sama dengan apa arta? Mute kau, ngomong dalam hati kau. Muridku sama dengan Karisteng. Jadi di manakah
ayat yang mengatakan Yesus nyuruh jadi Kristen ini, Bang. Aduh, Ojeng. Goni. Ini gua sampai gaya bocil nih. Udah, kenapa? Paham ya? Orang Kristen itu adalah murid-murid Yesus. Nah, makanya kalau perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa Kristen. Ada ayatnya. Oke? Ya, anak TK aku ngajarnya Arta. Wah, Hayati. Itu kan Kristen kakak. Ya. Oh ya. Oke, Bu Guru, kenapa diturunkan? Kau ku naikkan aja lah, naik kelas langsung lah. Langsung SMA lah, S1 lah ya. Dosen ketemu kau tuh muak tuh. Ya, kalau jadi guru kau, luluskan aja 100 ya, 100 cabut aja dia, biar cepat dia lulus gitu. Muak. Langsung tamatkan aja Kak Iya. Keluarkan ijazahnya, nilainya apa? Begitu dia kepada kehidupan yang nyata tinggal di gini. Ya pelangak-pelongok ini hasil kayak gitu ini, makanya nggak nyampe. Gitu ya, orang muak sama kau udah gitu. Ya, letol-letolnya nggak jelas. Ngaji Bu Guru ya. Siapa yang botol we? Ya botol lah. Ditanya, pertanyaannya mudah kali Arta ya. Siapa yang botol we? Botol lah. Kok siapa yang botol we? Botol. Iya kan? Mereka sadar nggak sih? Mereka kualitasnya sama semua. Jangan dikasih tahu Kak, nggak akan sadar. Percuma. Gitu ya. Aduh. Tapi emang rata-rata sama. Iya. Iya, ketemu juga itu sama. Apa Kak Yasmita? Halo, Lucinta Luna. Bu Guru tai kucing. Aku baru nemu loh ada orang nengokin tai kucing berjam-jam loh. Arta coba baca ya. Bu Guru tai kucing. Aku aja kalau nengok tai kucing aku langsung muak loh. Kok berjam-jam loh nengok tai kucing. Aku curiga. Tahu nih kelainan ya. Bisa kok nontonin tai kucing berjam-jam loh. Aku udah live itu berapa? 2 jam kok nengokin tai kucing. Agak-agak tuh. Aku nih udah lah ya. Gak pernah berhenti mikir otakku. Kok kan gak pernah mikir. Makanya gak cepet kau nangkap. Ya kan? Bisa-bisanya dia bilang. Aduh. Iya udah paham ya anak-anak ya. Nih. Kau bilang kan muka tai kucing itu sama dengan mbok jegek. Ini kan? Nih. Ini kan kau gini kan? Ini kau ajarin lagi anak TK. Muka tai kucing. Mbok jegek itu katamu kayak tai kucing. Siapa yang sanggup lihat tai kucing 2 jam? Kau tahan nggak nengokin tai kucing 2 jam, Arta? Aku tanya dulu kau, Arta. 1. Berarti kok kelainan. Aduh Tuhan. Oke. Maha suci mbok jegek yang membolak-balikkan.
Jadi jangan kau pernah ngehina aku ya. Kau hina pun aku, kau tengokin ya kan. Aku nengok, jangankan nengok tai kucing, nyium bau tai kucing aja pening kepala aku. Kok bisa sampai berjam-jam, ya kan? Aduh, ayolah, 800 orang butuh hiburan di sini. Ya nggak? Bener. Nih, harus dapat hiburan lah. Tapi jangan yang longor kali lah kalian naik itu, aduh. Orang jomblo. Halo. Apa Mbak. Kapan ya? Apakah Yesus tahu kapan hari kiamat? Tahu. Kapan? Mana? Dia nggak mau ngasih tahu tapinya. Jangan sok. Dia nggak mau ngasih tahu. Kalau dia nggak mau ngasih nggak tahu, ada, bilang bukan jangan artinya dia nggak mau tahu. Coba. Malu-maluin nanti mbaknya nih semua orang. Enggak, nih abang ya. Arta, coba kau tanya aku. Kak, kau tahu nggak kapan tanggal Valentine? Coba kau tanya sama aku. Kak, kau tahu nggak kapan tanggal Valentine? Tahu? Terus kau tanya kapan? Kapan? Nggak mau aku ngasih taunya. Kepo kali kau. Kan bisa aja kan? Aku tahu, tapi aku nggak mau ngasih tahu. Pokoknya kau jaga-jaga aja, kau siap-siapkan aja coklat sama bunga sama aku. Ya itu bang, jadi apakah Yesus itu tahu kiamat? Tahu, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Mana dong? Ya ampun, lapar aku lah, pengen coklat. Silakan Om. Om, saya tanya ya Om. Om, Allah tahu nggak hari kiamat Om? Om, kan katanya gue nggak boleh ngomong miring-miring ya, jadi gue ngomong gini. Om, Tuhanmu tahu nggak Om kapan hari kiamat? Tahu nggak Om? Om, kalau tahu kasih tahu dong kapan. Om, capek. Ih, ngomong ini miring-miring. Iyalah, kalau nggak miring-miring ini aku. Nah, tuh kan, kata si Immanuel cupang, kayak cupang. Udah, gue sebaik ceritamu. Coba Om, cepatlah, kau hibur dulu 900 orang di sini Om. Kau tahu nggak? Tuhanmu tahu nggak Om? Kapan hari kiamat? Om. Pingsan ya kau. Kok kalau ditanya balik langsung ini mode batu. Mas nggak warta. Langsung cosplay kok jadi batu. Hah? Ke-mute, gak pandai buka mute dia. Nggak ke-mute. Cuman dia jadi ini cosplay batu. Janganlah. Pahamnya aku. Mari kita lihat. Apa? Saudaranya yang ini naik. Iya, ini namanya Muhammad. Serius. Iya. Ayo kita lihat. Iya. Kok putar-putar aja dia. Kayak marganya orang Batak. Putar-putar. Ada kan? Marga orang Batak putar-putar. Ada. Dia putar-putar masih. Aku juga ada kok. Iya. Davidnya pakai P ya. Oke, David Petri. Silakan, David Petri. Silakan bang. Aduh Tuhan. Aduh, kalian ini. Tadi dia naik itu tahu ini peninggalan saudaranya. Ini kurang aja dari Syarta nih.
Woi, tetanggaku marga putar-putar. Putar-putar hadir. Hai Kak Debu. Halo, super name. Halo. Halo. Oh, ada. Silakan Pak. Bapak mau bertanya apa? Tanya apa ya? Aku nggak tahu, ya udah lama. Katanya aja dulu, kapan kau makan terakhir? Ih, kok namanya kok namanya Ningsih? Yang mana, Kak? Kok Bukan ini. loh. Mudah-mudahan dia nggak ada ya kan? Ada pula namanya Ningsih. Oh iya. Jakti Ningsih. Oh mak, kok kayak nama aku Bu? Cie ketemu. Untung nama baptisku keren gitu ya, nggak Ningsih lagi gitu. Ya kalau nggak ya foto gambarku yang dulu tuh memang Ningsih bang. Pokoknya kalian jangan lupa tap-tap ya temen-temen ya. Jangan sampai akun gua keblokir lagi ya. Tap-tap sama nge-gift lah, apa yang bisa kalian nge-gift lah. Kalian sogok lah ini TikTok ini. Jadi akun saya 2 kena Bennett. Ya, 1 innalillahi wa innalillahi rojiun, sudah jadi almarhum. Jadi jangan kalian tanya lagi yang namanya siapa? Yang tadi itu apa? Aduh. Bukan nama akunku yang keblokir itu. Bocil, bokem. Bocil kematian udah nggak ada ya, udah. Udah mati. Udah beneran mati. Udah husnul khotimah ya teman-teman ya. Halo Kak Butterfly. Halo Kak. Halo. Aku mau nanya. Boleh. Ini kebetulan aku dari Islam ya. Iya. Tapi aku lagi mempelajari semua agama lah, terutama Kristen dan Katolik gitu. Dan aku udah ada niat buat masuk Katolik, jadi aku udah daftar katekumen. Cuman aku nggak berhenti sampai situ belajar. Aku masih tetap nyari tahu tentang perbedaan Protestan dan Katolik. Katanya kan kalau kitab Katolik itu kan beda ya sama Protestan. Ada yang bilang Katolik itu kayak kitabnya ditambahin, terus atau dan Protestan kitab yang asli diajarkan Tuhan Yesus katanya gitu. Nah itu yang bener tuh yang mana ya Kak? Secara pembelajaran, secara kitab yang bener-bener apa ya, gimana cara ngomongnya, bukan palsu ya, tapi lebih ke Nah, saya paham ya. Ini kebetulan saya punya kedua kitabnya. Ini yang Alkitab yang tidak ada Deuterokanonika. Ada kitab Deuterokanonika atau kanon kedua. Karena sebenarnya Alkitab itu adalah Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan kitab Perjanjian Baru. Nah, ini yang ada Deuterokanonikanya, ini Katolik. Ini yang isi yang ini sama dengan yang ada di sini. Bedanya adalah di sini ada Deuterokanonika, di sini tidak menggunakan Deuterokanonika. Kalau saya analogikan seperti ini nih. Nih, ini kitab PL dan PB. Kak Butterfly mendengarkan? Iya. Nah, ini kitab Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Ini Deuterokanonika. Ini kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang di sini dan Perjanjian Baru sini sama dengan yang di sini. Bedanya ini tidak menggunakan Deuterokanonika yang ini. Ortodoks maupun Katolik Roma itu menggunakan ini. Tapi di kami Ortodoks menyebutnya ini Anagenos Onum. Kalau di bahasa Latinnya itu Deuterokanonika. Itu aja. Jadi ini PLPB sama dengan PLPB yang di kitabnya orang Protestan. Kayak gini. Oke. Gitu.
Oke. Sebelumnya maaf ya, pertanyaan aku bukan maksud adu domba atau gimana, tapi aku pure bener-bener mau tahu, mau belajar gitu. Gak apa-apa, seandainya adu domba pun gak apa-apa. Di sini apapun pertanyaannya diladeni gitu ya. Udah kuat mental. Ya, jadi gitu. Jadi kalau Mbak ingin misalnya ya berniat murtad, mau entah benar atau enggak, dari yang ketiganya ini Anda bisa memilih. Karena ya bapaknya Protestan sendiri bilang gini, ini kan protes nih dari yang sini Katolik. Ini bapaknya Protestan juga bilang, kalau kamu mau tahu iman Kristen yang paling murni, cari di sini. Ini aja bapaknya Protestan aja males sama ini kakek buyut. Nah, itulah. Ya, di sini kita ini bahas sejarah aja, ini fair-fairan aja, jangan sakit hati ya. Kan aku bilang, pokoknya semuanya Kristen, udahlah ya. Gitulah pokoknya. Makanya aku tuh nggak henti-henti ngasih tahu ini adekku yang paling bocil ini ya kan. Ku ajarin terus lah ya kan, biar paham ini adek yang bocil nih. Jadi makin tahu dia banyak, ya dia nggak mau lakukan, biar dikeplak deh sama bapak kami. Sengaja ku kasih tahu aja terus yang bener, biar tambah banyak lah dia dipukulin sama bapak. Nah, dia nggak mau ngelakuin. Ini kakak paling tua udah ngasih tahu, Dek. Iya, masih ngeyel, suka-suka kau, langsung opak. Begitu kira-kira analoginya. Saya harus bikin kayak gini supaya masuk ya. Soalnya yang di bawah nih banyak yang PAUD. Gitu ya. Oke, saya ngerti. Nah, paham ya? Ya, gitu. Ya doain ya Kak biar konsisten terus belajar sampai baptis nanti. Amin. Aku bener daftar katekumen di daerah Gereja Katolik Bekasi. Nanti tanggal 23 aku ikut, 23 Februari ikut kelas pertama katekumen. Iya. Jadi kalau selamat datang ya mudah-mudahan kakak. Ini kan lagi registrasi ya, mau jadi muridnya Yesus ya kan? Iya kan itulah istilahnya kan gitu, lagi registrasi, lagi daftar ya, calon. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Agatha dan juga Muslim. Dari diskusi ini, teman-teman, kita melihat bahwa sesungguhnya sangat keliru jika ada yang mengatakan bahwa kekristenan itu meniru, mengubah, mengganti segala sesuatu yang dimiliki oleh Muslim. Oleh karena kekristenan itu sudah terlebih dahulu ada. Logikanya adalah bahwa yang kemudianlah yang kemungkinan bisa mengganti apa yang sudah ada lebih dulu. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan, bagaimana Tuhan menjaga, memelihara alam semesta ini ketika dia datang ke dalam dunia ini? Teman-teman, ketika ada seseorang yang bertanya demikian, berarti dia sangat dibatasi pemikirannya tentang Tuhan. Jadi dia membatasi akan kemahakuasaan Tuhan dengan sempitnya cara berpikirnya. Nah, bagaimana Tuhan memelihara alam semesta ini pada waktu dia menjadi manusia? Bukankah Tuhan itu tidak menjadi kehilangan kekuasaan, kehilangan kemuliaan ketika dia memiliki natur kemanusiaannya? Bukankah natur keilahiannya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Jadi ketika dia menjadi manusia, maka kuasanya tidak akan berkurang. Kemahakuasaan dia tetap memelihara, menjaga, dan sehingga dengan demikian seluruh alam semesta ini bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Dia memelihara, dia menjaga, dia melindungi segala ciptaannya, sehingga seperti yang kita sudah lihat, rasakan, dan nikmati bahwa sesungguhnya kemahakuasaan Allah melingkupi segala sesuatu sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan seharusnya dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan pernah keliru dan terkecoh dengan segala pertanyaan, pernyataan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berdasar, dan yang tidak mempunyai data dan fakta. Tuhan Yesus memberkati.